Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Demikian juga selamat Natal 25 Desember tahun 2022 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2023. Tema Natal kita untuk tahun ini adalah kita harus sabar dan teguh karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kemudian strip pondok daun. Kita akan baca Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Orang-orang dari Majus, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terima kasih. Ya, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang dibawa beritanya oleh orang Majus dari timur itu membuat Herodes beserta seluruh istana dan seluruh Yerusalem itu gempar. Ya, gempar itu artinya kalau kita melihat KBBI, gempar itu sama dengan geger atau ramai sekali. Seru banget, ribut karena ada hal yang ajaib. Ini suatu firman nubuatan bahwa nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ya, bukan cuma Yerusalem, tapi seluruh bumi, di bawah bumi dan di atas bumi nanti akan ribut, geger, gempar, tidak karu-karuan. Ya, kalau dulu berita kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu dibawa oleh orang Majus dari timur. Nanti berita kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sesuai dengan Matius 24 ayat 27 itu juga dibawa oleh hierarki dari timur. Ya, seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai ayat 11. Seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 24 ayat 27, ya, bahwa kedatangan Tuhan itu nanti seperti kilat memancar dari timur yang melontarkan cahayanya sampai ke barat. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, ini suatu sukacita bagi kita, ya, bangsa Indonesia dipakai oleh Tuhan. Kemudian kita akan membaca Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8 yang menjadi tema Natal kita tahun ini. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, sabar itu merupakan buah dari Roh Kudus. Galatia pasal 5 ya mengatakan demikian, buah Roh Kudus itu salah satunya adalah sabar. Bersabarnya seberapa panjangnya? Yakobus mengatakan sabarnya itu sampai
kedatangan Tuhan. Dan itu diibaratkan seperti petani yang menanti hasil yang berharga atau panen raya, ya. Maka ia harus sabar sampai telah turun hujan awal dan hujan akhir. Kita akan baca Ulangan pasal 11 ayat 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Terima kasih. Jadi hujan awal dan hujan akhir itu tujuannya adalah untuk terwujudnya panen raya. Kalau di sini panen gandum, minyak, dan anggur. Hujan awal itu penting ya untuk membuat tanah itu ya bisa dibongkar sehingga menjadi tanah yang baik, seperti Matius pasal 13 itu dikatakan ya, menjadi tanah yang baik. Kemudian ditaburi benih ya. Sedangkan hujan akhir itu untuk mematangkan ya, untuk mematangkan mayang gandum atau mematangkan hasil panen sampai betul-betul siap dipanen. Hujan awal itu pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul. Sedangkan hujan akhir itu kegerakan Pentakosta yang dimulai tahun 1900-an. Yang dimulai dari Amerika, ya, kemudian akhirnya dibawa oleh tokoh-tokoh seluruh dunia dan akhirnya juga dibawa ke Indonesia. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya, seperti yang dikatakan oleh kitab Nabi Haggai, tidak usah dibaca, pasal 2 ayat 4 sampai 7, ya. Dikatakan bahwa pembangunan tubuh Kristus, pembangunan bait Allah itu tampaknya seperti tidak ada artinya. Karena begitu ecek-ecek, begitu kaleng-kaleng, tidak dianggap, tidak dipandang oleh orang. Namun demikian, kamu jangan kecil hati, ya. Jangan kemudian ngelokro, kemudian menjadi tidak sabar, kemudian menjadi tidak teguh, ya. Kita harus tetap di dalam urapan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam hidup kita, maka sebentar lagi Tuhan akan menggoncang langit, bumi, darat, laut, bahkan menggoncang bangsa-bangsa, menggoncang hati manusia. Pada saat itulah kekayaan bangsa-bangsa, ya, itu akan dibawa ke dalam pembangunan bait Allah, sehingga bait Allah yang terwujud itu adalah lebih megah dari yang pertama. Kalau yang dimaksudkan di dalam Haggai, bait Allah yang dibangun ya pada zamannya setelah mereka pulang dari Babel itu lebih megah dari bait Allah yang dibangun Salomo, maksudnya demikian. Bapak Ibu sekasih Tuhan, demikian juga di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 dan 14 dikatakan bahwa kekayaan 7 perkara itu sudah disiapkan sebelum dunia dijadikan untuk kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja sebagai budak rodi pembangunan bait Allah dan yang mau menjadikan dirinya tokoh anti fasilitas garis keras. Maka ke-7 perkara itu nanti akan diberkatkan, dilimpahkan kepada kita. Asal kita tetap di dalam urapan Roh Kudus, hujan akhir. Karena Roh Kudus itu menjadi seperti meterai yang menjadikan kita punya hak penuh untuk menerima 7 perkara, bahkan keselamatan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ya,
sepanjang pengiringan kita dari awal sejak kita ya mengenal pembangunan tubuh Kristus lewat berita kitab Wahyu, bahkan kemudian kita dibentuk menjadi hierarki tubuh Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, maka Tuhan menghendaki ya sampai Tuhan datang nanti kita harus selalu penuh Roh Kudus. Di dalam urapan Roh Kudus kita baca Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, kita harus sabar. Ya, kita harus sabar. Kita sudah memulai dengan roh. Orang yang hidup dalam roh itu hari-harinya itu pikul salib. Hari-harinya itu menanggung 9 penderitaan salib. Ada penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, kadang-kadang dipermalukan, ada ancaman bahaya, ada ancaman pedang, menjadi domba-domba sembelihan dan terancam maut sepanjang waktu. Tidak ada orang Kristen yang mau kayak begitu. Maunya tuh ya berkat, sukses, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi untuk menjadi mempelai, menjadi tubuh dari Kristus, itu haruslah sama seperti Kristus yang adalah kepala. Kita harus punya perasaan ya bahwa kewarganegaraan kita itu ada di dalam surga dan kita sedang menantikan untuk kembali ke sana. Sehingga neng donya iki mung mampir ngombe itu harus dipegang teguh, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita neng donya mung mampir ngombe, maka kalau kita bersungut-sungut atau kita mengeluh, melu kitab Wahyu puluhan tahun oleh-olehane apa? Ya saya katakan oleh-olehane ngombe, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita pengen yang lain-lainnya, ya bukan di sini tempatnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya tadi ada kesaksian dari Bapak Andi dari Bali. Kesaksian yang pertama, yang kedua, kemudian kesaksian yang ketiga. Kita tidak pernah mengatakan kita ini di mana. Tetapi malaikat mengatakan, ya, semuanya dipakai Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Tapi ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Kalau di halaman sing penting ya percaya, bertobat, baptis. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau masuk ruang suci ya harus penuh Roh Kudus. Ada meja roti, sajian, ada pelita emas, ada misbah dupa. Kalau pengen masuk ruang maha suci ya hari-harinya tuh harus ada perobekan tirai daging. Perobekan tirai daging itu bukan untuk orang halaman. Perobekan tirai daging itu bukan untuk ruang suci. Perobekan tirai daging itu untuk ruang maha suci. Bapak Ibu sekasih Tuhan. Nah, kita mau menempatkan diri di mana? Saya pernah katakan, kalau kamu diuji dengan 9 penderitaan salib ternyata tidak kuat, ya medun neng ruang suci. Di ruang suci tidak kuat lagi. Ya medun neng halaman. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi orang halaman itu nanti ditinggal pada masa antikris. Jadi menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu ada tingkatannya, ada tempat-tempatnya. Kalau saudara tidak sabar dan saudara tidak teguh, saudara beranjak, tempatnya beda. Ya, tempatnya nanti beda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kalau kita bertekun sampai akhir, ya, maka kita bertekun sampai panen raya. Itu nanti kita lihat hasilnya, bukan kita melaksanakan panen raya. Ya, kita mungkin ikut ya jadi pupuk bawang di dalam melaksanakan panen raya.
Tapi karena panen raya itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang dipanen itu nomor satu itu orang-orang yang ada di neraka. Ya, sebab itu hari-harinya haruslah penuh dengan penderitaan dan mengabaikan penderitaan tersebut. Tentu ada juga yang dipanen di bumi. Ya. Kalau kita bertekun sampai akhir, sabar dan teguh, maka kita akan melihat hasil panen raya. 7 perkara digenapi, kita menyaksikan ya panen jiwa-jiwa tersebut. Bagaimana jiwa-jiwa itu dipanen? Kita akan membaca Yesaya 53 ayat 11 sampai 12. Sesudah kesusahan, jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, ayat-ayat ini penggenapan pertama dan utama dan terbesar itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ayat ini juga menunjuk kepada malaikat Sang Surya atau malaikat Garuda. Kita akan baca Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, jadi gandum itu kalau tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap tinggal satu biji. Tetapi kalau jatuh ke tanah kemudian mati, maka nanti akan menjadi banyak, terjadilah panen raya. Nah, hamba Tuhan, ya, ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani Tuhan, ia harus mengikuti Tuhan. Ya. Dan di mana Tuhan berada, di situ pun pelayanku akan ada. Nah, barang siapa melayani Tuhan seperti yang dikatakan dalam ayat 24, ia akan dihormati oleh Bapa. Jadi ada, Tuhan itu menetapkan setiap pelayannya itu sesuai dengan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah demikian juga ya untuk hamba Tuhan yang dipanggil dari Indonesia yang menjadi pelaksana keputusan Tuhan. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Salah satu keputusan Tuhan itu adalah panen raya. Dan panen raya tersebut ya akan dilaksanakan dengan dan sudah dilaksanakan dengan cara-cara yang ajaib. Kita baca Yesaya 40 ayat 10 dan 11. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya,
Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ya, lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya. Yang menjadi upah jerih payahnya itu siapa? Sesuai dengan Yesaya 53 tadi adalah orang-orang besar, orang-orang kuat. Yang menjadi upah karena ia sudah menyerahkan nyawanya sampai ke dalam maut, sampai ke dalam Hades, ke dalam neraka. Ya. Mereka itu dimenangkan, ya. Kemudian Yesaya 62 ayat yang ke-11. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ya, jadi inilah upah jerih payah dari kematian Tuhan. Ya. Dan kemudian hambanya yang mengikuti jejak Tuhan. Ya, menyerahkan nyawanya sampai ke dalam maut. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang menjadikan kesengsaraan pikul salib, ya, penderitaan itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Ya, hamba Tuhan yang mengabaikan semua penderitaan, caci maki dan segala macam hujatan seperti yang diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, kita baca lagi 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Sebab jika Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ya, di dalam roh itu Tuhan Yesus Kristus itu memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Penjara Hades, penjara maut. Ya. Sehingga di dalam Injil itu dikatakan ketika Tuhan bangkit itu banyak kubur-kubur yang terbuka, orang yang bangkit itu berjalan-jalan di Yerusalem kemudian kembali ke surga. Nah demikian juga itu 2000 tahun yang lalu. Bapak yang kasih Tuhan. Maka akhir zaman dikatakan 7 tahun panen raya. Mulai tahun 15 sampai tahun 22. Selama 7 tahun itu panen raya sudah terlaksana. Yang dipanen itu sebagian besar adalah orang-orang yang ada di neraka. Kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ya, secara badani, Bapak yang kasih Tuhan, mereka itu dihakimi, tetapi rohnya itu diselamatkan karena dia percaya Injil. Dan mereka itu sudah diambil, ya sudah diambil dari alam maut, sudah diambil dari penjara, ya. Dan mereka itu sudah dibawa ke dalam bait Allah. Bait Allah itu kalau menurut Wahyu pasal 11 ayat 15 dan seterusnya, ya, tabernakel. Tabernakel itu sebelum jadi tabernakel itu adalah jung atau bahteranya Nabi Nuh. Tapi bahtera akhir zaman yang
dipakai untuk menyelamatkan manusia ketika dunia ini diakhiri dengan kiamat. Ya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat 51, bahtera itu bukan lagi bahteranya Nabi Nuh, itu bahtera Tuhan yang dibuat oleh Tuhan pada zamannya Zerubabel. Pada zamannya Zerubabel itu berarti ya tahun-tahun ya ketika orang Yehuda itu pulang dari Babel. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika mereka pulang dari Babel sekitar tahun 500 sebelum Masehi, Tuhan itu membuat bahtera. Ya, Tuhan itu membuat bahtera yang besar yang akan dipakai untuk tempat umat Tuhan bersembunyi ketika datang ya kesusahan, seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya 26 itu, supaya umatku bersembunyi masuk kamar sebentar, barang setengah jam, seperti yang ditulis di dalam Wahyu pasal 8 ayat 1. Karena ketika itu bumi itu berguling-guling mengalami polsip sekitar 28 menit. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tidak akan tinggal dalam bahtera terus. Ketika bumi berguncang, berguling-guling, akhirnya remuk, tidak bisa bangun lagi. Yesaya pasal 24 mengatakan kita berada di dalam bahteranya Tuhan sampai nanti kita masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan itu rencananya sempurna. Dan semua yang dibuat Tuhan itu tidak bisa ditulis di dalam Alkitab. Banyak-banyak ya. Sebagian ditulis dalam Alkitab yang kedua. Alkitab kedua itu tidak ada di bumi ini. Jadi Bapak Ibu ngasih Tuhan, sampai kedatangan Tuhan itu sampai pondok daun. Ya, sampai pondok daun. Kemudian kita ya tadi sudah membaca Yakobus pasal 5 supaya kita bersabar sampai kedatangan Tuhan, seperti petani yang sabar sampai hujan awal sampai hujan akhir, karena hasil panennya itu sangat berharga. Yakobus itu tidak berbicara tentang gandum, tentang minyak ataupun tentang anggur seperti yang ditulis di dalam kitab Ulangan tadi, tetapi yang dimaksudkan panen itu adalah panen jiwa-jiwa ya, yang sangat berharga di mata Tuhan, di mana seorang manusia itu tidak bisa ditukar dengan seisi dunia, ya. Sehingga dikatakan petani itu menantikan hasil yang berharga, precious fruit of the earth. Bumi itu menghasilkan buah yang berharga, itulah adalah umat manusia yang diselamatkan, ya, bukan sekedar padi kalau di Indonesia, gandum, zaitun atau anggur, tapi menunjuk pada jiwa-jiwa yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih,
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, jadi orang yang menabur itu mencucurkan air mata. Dia berjalan maju. Artinya ada kemajuan. Ya, berjalan maju tapi sambil menangis. Karena memang harus menabur benih. Benih harus dibeli, nanti lebih maju lagi harus beli pupuk ini itu dan sebagainya. Ya, tetapi nanti kalau sudah panen, ya, dia akan pulang dengan bersorak-sorai. Lah kita ini siapa? Kita baca, ya, Yohanes 4. Injil Yohanes pasal 4 ayat 36 sampai 42. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan panen di sini pada waktu itu adalah di mana orang-orang Samaria itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 38 dikatakan, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi murid-murid pada waktu itu dia itu menjadi penuai. Ya. Menuai apa yang tidak kamu usahakan. Bapak yang kasih Tuhan. Murid-murid tersebut panen raya. Ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, sekali bertobat karena Petrus berkhotbah dengan berani dan menegur orang Israel, orang Yahudi dengan berani supaya orang Israel itu tahu bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Kristus dan Tuhan. Ada banyak nama Yesus, tetapi yang adalah Tuhan dan yang diurapi itu yang disalibkan. Jadi inti keselamatan kita itu adalah karena Tuhan Yesus Kristus itu disalibkan. Kalau dia bernama Yesus dan tidak disalibkan, tidak ada maknanya. Tidak menyelamatkan. Karena memang dia datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib, dipersembahkan sebagai domba, ya, yang mengangkut dosa isi dunia. Bapak Ibu kasih Tuhan, para nabi menabur, mereka mencucurkan darah mati. Nah, panennya dipanen oleh para rasul. Demikian juga selanjutnya para rasul dan orang Kristen perdana pertengahan, ya, mereka itu mati mencucurkan darah sebagai martir. Lah kita yang hidup pada akhir zaman itu, Bapak yang kasih Tuhan, kita panen. Ya, atas apa yang diusahakan orang lain. Orang lain itu siapa? Ya mereka yang mencucurkan darahnya. Ya, orang-orang Kristen perdana, Kristen-Kristen pertengahan, Kristen-Kristen zaman inkuisisi dan seterusnya. Mereka itu berjerih lelah. Tetapi panen raya besar-besaran itu barulah sesuai dengan kitab ketetapan masa itu. Ya, 14 tahun sebelum kedatangan Tuhan ada 7 tahun panen raya dan 7 tahun kegenapan kitab Wahyu.
Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya. Jadi orang-orang yang dipanen itu, yang diambil dari neraka, mereka tuh banyak orang besar, mereka tuh banyak orang kuat, banyak raja-raja, banyak para presiden, ya, banyak orang yang kaya raya, ya. Dan tentunya banyak juga orang biasa, orang miskin juga, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan seluruh yang dipanen dari atas muka bumi pada masa 7 tahun panen raya tersebut, itulah nanti yang akan menjadi jemaat. Wahyu pasal 2 dan 3, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kita akan membaca Matius pasal 21 ya. Ayat 33 sampai 43, dibaca agak cepat saja. Kita akan fokus pada ayat 43, tapi kalau ya kita tidak mengerti sejarahnya nanti jadi salah. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah satu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan telah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ya, ini sejarahnya ya, Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan, karena kesalahannya Israel membunuh para nabi dan pada puncaknya membunuh Tuhan Yesus Kristus. Kita baca 1 Tesalonika 2 ayat 15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Ya, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan membunuh para nabi dan menganiaya para rasul. Bapak yang kasih Tuhan, kita kembali kepada Matius 21 ayat yang 43 ya. Apa yang disimpulkan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 15 tadi, peristiwanya itu Matius 21 ayat 33 sampai 43. Tuhan Yesus bertanya, kalau kasusnya seperti ini sebaiknya bagaimana? Lah orang banyak yang mendengarkan khotbah tadi mengatakan, ya, ia akan membinasakan orang-orang jahat tadi dan kebun anggurnya itu akan diambil kemudian disewakan kepada orang lain yang bisa memberikan hasil
tepat pada saatnya. Nah, kemudian akhirnya Tuhan sesuai dengan penghakimannya orang banyak tadi, Tuhan berkata, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah itu adalah kebun anggur ya. Bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa. Bukan diberikan kepada bangsa-bangsa, tetapi diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Tadi di dalam Ulangan 11 ayat 14, hujan awal, hujan akhir, itu supaya kamu bisa panen gandum, minyak, dan anggur. Bapak Ibu kasih Tuhan, minyak dan anggur itu hasil dari panen raya. Sebab itu di dalam Wahyu pasal 6 ketika kuda hitam itu melesat, tetap minyak dan anggur itu dipelihara. Karena itu hasil panen raya. Nah, kerajaan Allah itu sama dengan, kalau kitab Kejadian itu sama dengan bahteranya Nabi Nuh yang 3 tingkat. Meningkat lagi zamannya kitab Keluaran, ya kerajaan Allah itu adalah tabernakel yang 3 tingkat. Meningkat lagi pada zamannya Daud Salomo, bukan lagi tabernakel tetapi bait Allah. Mengalami penyempurnaan zamannya Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 2, ya, rombak bait Allah ini aku akan membangun dalam waktu 3 hari. Karena yang dimaksud bait Allah adalah tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus. Kerajaan Allah di bumi itu tabernakel tubuh Kristus, kerajaan di surga ya Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala. Maka dikatakan kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Artinya apa? Pembangunan tabernakel rohani, pembangunan tubuh Kristus itu diserahkan kepada suatu bangsa. Bukan lagi dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel memang membangun tabernakel, bangsa Israel memang membangun bait Allah. Tetapi sejak bangsa Israel membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, yang membangun tubuh Kristus itu adalah suatu bangsa. Ya, suatu bangsa yang ditetapkan. Siapa mereka? Itu adalah hierarki tubuh Kristus. Yang jumlahnya 568 ditambah 1 Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin besar, ya, yang tertinggi dan yang maha besar, ya. Tetapi yang dari itu dari surga, yang dari manusia 568. Indonesia mendapatkan kuota 60%, 341, sedangkan luar negeri mendapatkan kuota. Luar negeri itu ya dari 5 benua, dari benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia, itu mendapatkan kuota 40%, yaitu 227. Hierarki ini Bapak Ibu sekalian Tuhan itu dipermanenkan di surga. Setiap saat jiwa roh mereka itu dibawa ke surga. Jadi hierarki itu tidak hilang amblas begitu saja, tidak. Sedangkan pengemis yang namanya Lazarus, yang mengemis di depan pintunya orang kaya, yang kemudian mati, itu ada di surga. Sedangkan penyamun yang di sebelahnya Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus katakan, hari ini engkau akan bersama aku di dalam Firdaus, itu diperhitungkan sama Tuhan. Apalagi hierarki yang dididik dengan berita kitab Wahyu internasional, yang dididik ya dengan 9 proses salib, yang dididik dengan MP3, ada agenda-agendanya. Bapak yang kasih Tuhan, mengalami MP3 selama 13 tahun, mengalami penataran-penataran hikmat dan makrifat, dilatih ke 7 tempat dari 7 penguasa jahat. Bapak yang kasih Tuhan, masa Tuhan tidak memperhitungkan kemudian hilang begitu saja? Sedangkan penyamun saja
diperhitungkan sama Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebab itu saudara itu harus sabar dan saudara harus teguh. Bapak Ibu kasih Tuhan, hierarki itu ada. Dan hierarki itu sama dengan GPA, generasi pemenang abadi. Kemenangannya itu sampai ke dalam keabadian. Ya, dia menjadi suci, ya, menjadi sugih, menjadi suci, ya, didahului oleh sakti, sakti, sugih, suci. Itu ketika 7 perkara itu diberikan. GPA yang sakti, sugih, suci itu Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan ketika sedang dia mampir ngombe, mampir ngombe, neng donya mau mampir ngombe, oleh-olehannya apa? Oleh-olehannya 7 perkara. Tidak. Di bumi ini tempat untuk mengalami pengujian. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi generasi pemenang abadi itu artinya kalau di bumi ini lulus, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka dia menjadi generasi pemenang yang akan berada dalam keabadian. Sekali GPA, dia tetap lulus, dia tetap sabar dan teguh, tidak beranjak, tidak mau digeser oleh apapun juga, maka dia adalah GPA. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Alkitab itu ya tidak bisa kemudian ditiadakan begitu saja. Pembentukan hierarki itu melalui kitab Wahyu, Kejadian sampai Maleaki, Injil Matius sampai kitab Wahyu. Pembentukan hierarki yang dipercaya Mesabo, Meterai, Sangkakala dan Bokor itu ada di dalam kitab Wahyu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Saudara harus teguh. Namanya teguh itu ya sabar sampai Tuhan datang, tetap teguh sampai Tuhan datang. Sampai kemuliaannya dinyatakan. Jadi Indonesia ini menggantikan Israel di dalam hal membangun bait Allah. Israel membangun bait Allah yang jasmani, dimulai dari tabernakel, bait Allah kemudian direnovasi, ya, dibangun kembali zamannya Ezra, Nehemia, Zerubabel, kemudian direnovasi, diperbesar, dijadikan lebih indah pada zamannya Herodes, dihancurkan tahun 70 Masehi. Lah, hierarki itu membangun bait Allah yang rohani. Dia dipercaya kebun anggur. Dipercaya kebun anggur itu artinya ya harus bekerja keras, merawat, membersihkan, ya, melakukan perantingan, ranting-ranting itu dibuang. Karena kebun anggur itu justru berbuahnya kalau tidak ada ranting-ranting, seperti kalau kita lihat di Seririt itu ya, kalau kita ke Bali itu. Justru daunnya itu diberindili. Karena daun yang lebat itu menghabiskan pupuk, menghabiskan makanan, daunnya diberindilkan, dibersihkan, barulah berbuah banyak. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 15. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi kalau daunnya itu lebat, penuh dengan kemegahan, kenikmatan daging, rasa dan rasa, dan harta, maka mandul seperti pohon ara yang dilihat Tuhan. Cuma penuh dengan daun-daun, tidak ada buah, dikutuk. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Jadi panen raya itu dipercayakan kepada hierarki. Ya, semua hierarki yang dari luar negeri itu belajarnya ke Indonesia. Mereka tuh dididik oleh malaikat Garuda dengan cara-cara yang ajaib. Lewat Ngerogo Sukmo, Kembar Jiwo. Mereka tuh diperoleh lewat KKR yang diadakan di luar negeri. Kemudian Roh Kudus mengatakan itu kamu panggil. Itu kamu panggil, itu kamu panggil. Ditatar secara khusus kemudian dikumpulkan di Marajo. Bapak yang kasih Tuhan, hierarki itu terbentuknya seperti itu. Sedangkan yang di Indonesia ya kita dididik, diajar, ditempa dengan cara
face to face, kita mengalami semuanya. Jadi Indonesia itu memang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Ya. Sebentar lagi kita akan melihat hasil panen raya. Itulah saat pondok daun, ya. Kita akan melihat 7 jemaat yang merupakan hasil panen raya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita akan baca Imamat pasal 23 ayat 33 sampai 43, dibaca agak cepat. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nasarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, jadi hari raya pondok daun itu dilaksanakan selama 7 hari. Ya, selama 7 hari. Pada hari pertama dan hari ke-8 itu ada pertemuan raya. Mereka tinggal di pondok-pondok. Yang pertama sebagai suatu pengingat bahwa mereka dulu orang Israel itu pernah tinggal di dalam pondok-pondok, di kemah-kemah selama 40 tahun. Nah, pada hari raya pondok daun itu merupakan akhir dari panen raya. Ya, sehingga mereka itu membawa semua hasil panennya ke bait Allah. Bapak yang kasih Tuhan, membawa hasil panennya ke bait Allah. Di sana mereka berpesta pora, bergembira, tidak boleh sedih, tidak boleh susah, dan harus saling memberi, harus saling berbagi. Berarti tidak boleh ada orang pelit, tidak boleh ada orang holit, harus berbagi. Memang ada 7 hari raya 7 hari raya di Israel. Ya, pertama itu Paskah, kemudian roti tidak beragi, kemudian buah sulung, kemudian Pentakosta atau Shavuot, ya, kemudian peniupan sangkakala atau Yom Teruah, kemudian hari raya pendamaian yang ke-6 itu Yom Kippur. Nah, hari raya yang terakhir yang ke-7 itu pondok daun atau hari raya Sukot. Hari raya Sukot itu, hari raya pondok daun itu juga disebut sebagai hari raya tabernakel.
Kalau disebut sebagai hari raya tabernakel, berarti kita boleh juga mengatakan berarti itu hari raya tubuh Kristus. Ya. Lah kita ini ya menyongsong hari raya Pondok Daun. Kita akan melihat hasil dari panen raya. Dalam waktu cepat, cepatnya seberapa ya enggak tahu. Ya. Kita akan membaca Ulangan pasal yang ke-16. Ayat 13 sampai 15. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya engkau harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara perhatikan ya. Ayat yang ke-13 saya baca ulang. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Jadi hari raya Pondok Daun itu dirayakan setelah selesai panen raya. Ya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil dari tempat pengirikanmu dan pemerasanmu. Tempat pengirikan itu ya gandum, pemerasan itu ya anggur sama minyak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya after. After itu artinya setelah, sesudah. Nah kalau kita akan masuk hari raya panen raya berarti, ya kalau kita akan masuk hari raya Pondok Daun berarti panen raya itu sudah selesai. Karena memang kita tidak melok-melok. Bapak Yesus Tuhan ya. Kita tidak melok-melok, kita tidak ikut-ikut. Ya mungkin jiwa roh kita ya melok kumpul ya. Tetapi kita tidak ikut-ikut masuk neraka. Bapak yang kasih Tuhan. Kita juga tidak dilatih di neraka. Nah panen raya itu sudah selesai. Sehingga dikatakan hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya apabila engkau selesai mengumpulkan. Berarti sudah selesai dikumpulkan. Bapak yang kasih Tuhan. Maka dilaksanakan Pondok Daun. Ya. Kita baca Nehemia pasal yang ke-8. Ayat 9 sampai 14. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan berkata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7. Ya, di Israel itu ada peraturan. Setiap 7 tahun, ya mengakhiri 7 tahun itu ada
pembacaan kitab-kitab hukum Taurat. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, ini juga terjadi ketika mereka itu pulang dari Babel. Ya, ketika mereka itu dibacakan kitab hukum Taurat kemudian dijelaskan. Bapak yang kasih Tuhan, mereka itu menangis sedih menyesali dosa-dosa dan kesalahannya. Nah, itu bertepatan dengan Pondok Daun. Sehingga dikatakan jangan bersedih, jangan bersusah. Hendaklah kamu bersukacita di dalam Tuhan, karena kesukacita karena Tuhan itu adalah kekuatanmu. Kalau kita bersukacita karena duit, karena harta benda, mungkin membuat kita tidak menjadi kuat, menjadi lemah, menjadi sakit, menjadi banyak masalah. Tapi sukacita karena Tuhan itu kan mencurahkan kekuatan. Kamu harus berpesta pora, bersukaria, makan makanan yang sedap. Ya, makan makanan yang sedap. Minum minuman yang manis. Bapak yang kasih Tuhan, makan makanan yang sedap itu artinya mereka tuh banyak makan daging. Ya, orang Israel tuh kalau makan daging, ya, mereka tuh bersukacita. Sedap, gurih, enak. Bapak yang kasih Tuhan, jangan susah hati, jangan sedih. Kemudian kamu harus mengirim kepada orang lain yang tidak punya apa-apa. Kamu harus berbagi. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, ya, bahasa dari Pondok Daun itu adalah harus bersukacita, jangan bersedih, ya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan dan harus berbagi. Dan itu dilaksanakan setelah kamu mengumpulkan dari hasil pengirikan dan dari hasil pemerasan, setelah mengumpulkan gandum, minyak dan anggur. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Ulangan 31. Ayat 10 sampai 11. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ya, Musa itu berpesan, ya. Kalau kita baca judul di atasnya, pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Itulah sebabnya dikatakan, ya, ada pertemuan itu 7 hari. Hari ke-8 ada pertemuan raya. Jadi selama 8 hari mereka tuh berfellowship seluruh orang Israel. Ya, untuk mendengarkan pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Nah, pada tahun yang ke-7 itu juga merupakan tahun penghapusan dosa. Ayat 10 saya bacakan. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang. Jadi setiap akhir 7 tahun itu ada penghapusan hutang. Orang-orang yang tidak bisa membayar, orang-orang miskin itu dibebaskan. Demikian juga nanti pada Yobel. Bapak yang kasih Tuhan, tahun pembebasan hutang. Kemudian yakni hari raya Pondok Daun. Jadi Pondok Daun itu dirayakan setiap akhir 7 tahun. Di mana ada tahun penghapusan hutang. Ya, tahun penghapusan hutang itu kalau secara rohani, ya, tahun di mana orang-orang itu diampuni.
Orang-orang yang tinggal di neraka itu diampuni dosanya karena mereka mendengarkan Injil kemudian percaya. Nah, mereka itu sebagai hasil panen ditunjukkan pada saat pondok daun. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya. Kalau zamannya Musa, pondok daun itu diadakan setiap 7 tahun sekali. Karena memang itu hari raya yang besar, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi di dalam Alkitab yang kedua, yang nanti akan kita laksanakan kalau kita sudah berada di sana, maka pondok daun itu dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Ya, di dalam Alkitab yang kedua, pondok daun itu 4 tahun sekali. Kalau di Alkitab pertama 7 tahun sekali. Namun demikian, ya, tidak semua orang Israel itu bisa melaksanakan karena itu satu pesta yang besar, harus mendatangkan seluruh orang Israel. Ya, kita membaca zamannya Yosua itu, Bapak yang kasih Tuhan, tidak dilaksanakan. Baru pada zamannya Salomo kaya raya, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca Yohanes pasal 7 ayat 1 dan 2. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Jadi pada zaman Perjanjian Baru Tuhan Yesus juga merayakan Pondok Daun. Sampai sekarang pun orang Yahudi yang ada di Israel, yang ada di Amerika, yang ada di negara-negara lain itu merayakan Pondok Daun. Kemudian ayat 37. sampai 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh Kudus itu belum datang karena Tuhan Yesus belum kembali ke surga. Ya, untuk kembali ke surga dia harus menderita dulu, kemudian mati disalibkan, ya. Selama 40 hari meneguhkan para murid, ya, kemudian naik ke surga. Maka 10 hari kemudian Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Lah Roh Kudus yang dicurahkan itu sama dengan air sumber hidup, Bapak yang kasih Tuhan. Karena pada hari raya Pondok Daun itu setelah selesai, maka para petugas itu, ya, mengambil air kemudian dituangkan. Ada ritual. Ritualnya tentunya bukan langsung dituangkan, ada ritual yang macam-macam. Kemudian air itu dituangkan di altar dengan doa-doa supaya tahun depan itu nanti berkat juga melimpah sehingga mereka bisa melaksanakan Pondok Daun untuk masa-masa yang akan datang. Nah, air yang dimaksud itu adalah Roh Kudus. Sehingga Pondok Daun itu tentunya juga bukan sekedar tadi saya katakan padi, gandum, minyak dan anggur, tetapi itu adalah jiwa-jiwa yang dipanen yang pada masa Wahyu pasal 6, ya, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu itu mereka itu dilindungi, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ini harus sabar dan teguh. Namanya orang teguh itu dari awal sampai akhir tetap dalam urapan Roh Kudus, tidak bergoncang, tidak bergeser, ya, tidak meninggalkan, tapi tetap di dalam hierarki dan di dalam pembangunan tubuh Kristus.
Ya, karena kedatangan Tuhan sudah dekat yang akan menentukan tempat kita. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca kitab Nabi Zakaria. Pasal yang ke-14, kita baca ayat 16 sampai 21. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya, dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Ya, pada hari raya Pondok Daun itu tidak ada lagi penyamun. Ya, tidak ada lagi orang jahat. Ya, penyamun itu kan orang yang berdagang di rumah Tuhan, yang diusir oleh Tuhan, yang diobrak-abrik sama Tuhan, dan Tuhan berkata, ya, rumahku, ya, kan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak yang kasih Tuhan, di sini dikatakan orang-orang yang tidak merayakan Pondok Daun itu dihukum, tidak mendapatkan hujan, karena memang pada puncak perayaan Pondok Daun itu kan mereka berdoa untuk turunnya hujan. Hujan awal, hujan akhir, ya, yang akan terus berjalan. Kalau mereka tidak mendapat hujan, tentunya tidak bisa menabur, tidak bisa, ya, menuai juga. Dan orang yang merayakan Pondok Daun itu akan mengalami peningkatan. Ya, akan mengalami peningkatan. Kerencingan-kerencingan kuda saja dikatakan kudus bagi Tuhan. Dikuduskan untuk Tuhan, bahkan kuali-kuali yang dari tanah, ya, itu akan menjadi, ya, bokor-bokor penyiraman. Kuali itu kan dari tanah, bokor itu kan, ya, bukan dari tanah, bisa dari tembaga, perak, mungkin bokor emas juga. Artinya perayaan Pondok Daun itu orang-orang yang sudah dipanen, orang-orang yang sudah diambil dari kebinasaan, dari penjara, dari neraka, dari Hades. Karena kepercayaannya kepada Injil yang diberitakan kepada mereka. Bapak yang kasih Tuhan, mereka itu dilindungi, mereka itu menjadi kudus bagi Tuhan. Mereka itu mengalami peningkatan, ya, mengalami peningkatan status di hadapan Tuhan. Sebentar lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita yang sabar dan yang teguh, Bapak yang kasih Tuhan, akan melihat hasil panen raya. Kita masuk Pondok Daun. Karena Pondok Daun itu dilaksanakan sesudah pengumpulan hasil dari pengirikan dan pemerasan. Itu suatu hal yang ajaib, suatu hal yang begitu dahsyat. Tidak ditulis di dalam kitab Nabi, ya, tidak ditulis dalam Kejadian, 5 hukum Taurat, ya, tidak dijelaskan sepanjang zaman gereja, tetapi kepada hierarki yang adalah sahabatnya Tuhan, yang suatu saat akan menjadi mempelainya Tuhan. Tuhan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan
isi hatinya. Ya, semua rencananya itu disampaikan kepada sahabatnya yang nanti akan menjadi mempelainya. Bapak Ibu sungguh Tuhan, sebab itu orang yang tidak mendengar, ya tentunya Bapak Ibu kasih Tuhan bisa diam, bisa bersikap salah. Namanya orang kalau sedang pacaran, ya kan omongannya tidak disebar-sebarkan kepada semua orang, ya khusus untuk kekasihnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, omongannya mempelai pria itu ya cuma untuk mempelai wanitanya. Apalagi kalau itu menyangkut hal-hal ruang maha suci. Bukan disebar-sebarkan kepada semua orang. Sehingga kalau orang lain tidak mendengar, ya bukan bagiannya. Seperti pada zaman dulu. Tuhan Yesus berbicara untuk orang 5.000. Tuhan Yesus berbicara berkhotbah untuk orang 4.000. Tuhan Yesus berbicara untuk 70 murid. Tuhan Yesus mengajar 12 murid. Tapi Tuhan Yesus kemana-mana memberitahukan rahasia-rahasia kepada 3 murid. Ya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Ada ring-ringnya itu, lingkaran-lingkarannya itu ada. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah demikian juga itulah hierarki. Ada 1, ada 7, ada 70, ada 490. Ada hierarki 2 yang tidak terhitung, para hamba-hamba Tuhan, para imam dan jemaat. Oleh sebab itu posisi yang sudah saudara raih, saudara sudah pergumulkan, ya 13 tahun ditambah sudah menunggu 7 tahun. Itu jangan sampai saudara tendang, saudara buang, saudara berake demikian saja. Ya. Hendaknya saudara sabar dan teguh. Kiranya saudara memahami, karena sebentar lagi hari-hari kedatangan Tuhan itu kita akan melihat perkara-perkara yang membuat jagat ini gempar. Orang-orang yang diambil dari neraka itu dari 5 benua, dari segala macam negara, dari segala macam provinsi, dari segala macam kabupaten, dari segala macam kecamatan, kelurahan, RT, RW mungkin. Wow, itu sangat dahsyat sekali. Bapak yang kasih Tuhan, dulu beberapa saat yang lalu, ya sekian tahun yang lalu saya kan pernah katakan, orang ini nanti datang, orang ini nanti datang, orang ini nanti datang, orang ini nanti datang. Waktu itu saya masih sebut nama. Tapi pada akhirnya gembala katakan nek wong teko kabeh, ya nek wong teko meneh kabeh Bali. Ya Bapak yang kasih Tuhan, semuanya datang. Dan itu nanti akan membuat kegemparan yang dahsyat. Semoga saudara diurapi Roh Kudus, saudara bisa memahami, tetap sabar dan tetap teguh. Ya. Kita akan masuk perayaan Natal, tiup lilin dan lain-lain, ya. Sebab itu nanti doanya terakhir, ya. Waktu saya kembalikan, saya berikan kepada yang mengatur acara.